Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak sekalian beserta PLS SMA Negeri 1 Cabang Bungin tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku semua kelas 10, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Mudah-mudahan kalian juga semua dalam kondisi sehat sehingga bisa melakukan aktivitas baik itu kegiatan belajar, ibadah bisa dengan baik. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lengah karena memang COVID-19 atau virus corona masih ada. Ikuti arahan pemerintah, karena kita juga harus sayangi diri kita, sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi masa depan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk di materi hari ketiga kegiatan MPLS dan materi yang kedua, saya salah satu dewan guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Nama saya Edi, dan saya mengampu atau mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga kesehatan atau PJOK. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu di kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang tata krama, tentang sekolah ramah anak, dan tentang tata tertib. Materi saya ini sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar, kegiatan mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM bisa berjalan efektif, bisa berjalan maksimal sesuai dengan target sekolah dan sesuai dengan visi misi sekolah. Apa yang kalian harapkan pun ketika kalian berada di SMA Negeri 1 Cabang Bungin bisa kalian terima. Materi yang pertama adalah tata krama. Kalau kita lihat dari definisi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Jadi kebiasaan atau habit ini berkaitan dengan hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia. Kegiatan sosial tidak lepas dari tata krama. Ketika kalian nanti setelah selesai belajar di tingkat SMA ataupun sekarang, ketika kalian bermasyarakat, bersosial, hal yang paling penting dibutuhkan buat kalian agar bisa diterima, kalian harus juga dan memang harus menerapkan atau mengaplikasikan sikap tata krama yang baik. Karena budaya kita sebagai orang timur yang paling penting adalah etika, akhlak. Maka dari itu ada salah satu filosofi yang memang terus digaungkan dan dikembangkan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Sederhana filosofinya. Apa? Filosofinya adalah ilmu penting, tapi akhlak lebih penting. Kita berilmu bagus,
Tapi ketika kita berilmu tidak memiliki akhlak, kurang bagus. Ya. Kita berakhlak, berilmu, insya Allah kita bisa bertahan hidup. Tapi ketika kita berilmu, kita punya akhlak, maka insya Allah akan mulia di mata Allah. Sebab itu, hal yang memang menjadi sebuah kultur budaya orang Indonesia adalah sopan santun atau tata krama. Dalam kehidupan sehari-hari, tata krama ini ada beberapa jenis. Ya, ada tata krama berbicara dengan teman, berbicara dengan adik, berbicara dengan kakak, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru. Kita harus punya tata kramanya, karena kita adalah orang yang terdidik. Kalau bahasa agama Islam, kita adalah kaum cendekia, kaum terdidik. Maka agar nilai-nilai kita dibilang kaum terdidik, gunakan bahasa yang baik dalam berbicara. Ya. Gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang sopan. Ya, dengan siapapun. Ya, ketika kalian punya adik, gunakan bahasa yang sopan dan santun terhadap adik kalian di rumah. Sehingga adik kalian pun akan menghormati kalian menjadi kakaknya. Dengan orang tua, apalagi orang yang melahirkan, orang yang menafkahkan. Dengan guru, orang yang mendidik. Karena memang dalam Al-Quran Allah bilang dan dipertegas hadis Nabi, yang disebut orang tua itu ada 3. Adalah orang yang melahirkan, itu yang pertama. Yang disebut orang tua itu yang pertama adalah orang yang melahirkan. Yang kedua, orang yang menafkahkan. Dan yang ketiga adalah orang yang mendidik. Siapapun guru kalian, baik itu guru ngaji di rumah, guru SD, SMP, dan guru SMA, wajib kalian hormati, santun dalam berbicara dengan beliau. Ya. Yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Hari ini kita sudah lihat pergaulan yang luar biasa di lingkungan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Karena memang pengaruh daripada media sosial ini bisa merubah karakter, bisa merubah pergaulan anak-anak muda. Usia kalian usia yang penuh dengan energi yang luar biasa, rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itu, pondasi dasar yang perlu kalian bangun sekokoh mungkin. Apa? Tadi akhlak, ibadah. Insya Allah ketika ibadah kalian bagus, akhlak kalian bagus, dan pergaulan kalian akan terlindungi. Ya. Dan yang ketiga adalah tata krama penampilan. Penampilan seorang pelajar, orang yang terdidik, berpenampilanlah yang layak, yang santun. Mulai dari rambut, ya, mulai dari telinga, jangan ditindik atau pakai anting untuk yang pria. Tidak perlu ditindik lidahnya atau pakai piercing. Ya, yang putri sekarang dengan tren alisnya luar biasa itu. Buat kalian yang putri, yang putra, penampilan. Karena dasar orang menghargai, melihat itu dari penampilan. Berpenampilanlah seelok mungkin, sesantun mungkin, selayaknya kalian sebagai pelajar. Bicara tentang artis ya tuntutan, mereka artis. Kalau tidak berpenampilan yang nyeleneh ya mereka tidak laku. Tapi insya Allah
Untuk anak-anak SMA Negeri 1 Cabang mungkin yang kelas 10 saya yakin bisa menerapkan 3 tata krama ini ya dengan baik. Tata krama berbicara, tata krama pergaulan, tata krama penampilan. Meskipun kemarin pada hari pertama, hari kedua kalian ada beberapa siswa yang memang belum memahami karena memang berangkat dari sebuah kultur keluarga maupun lingkungan. Kurang bijak dan kurang elok dalam tata krama menggunakan media sosial. Bagaimana berkomunikasi dengan media sosial? Ya, hati-hati ketika kalian menggunakan media sosial. Hari ini negara sudah membuat undang-undang ITE. Cuitan, tulisan, ocehan kalian diawasi. Oleh sebab itu, gunakan kata-kata sebijak mungkin, sebaik mungkin, sesantun mungkin ketika kalian berbicara di media sosial. Selanjutnya, tata krama berbicara atau sopan santun. Ini ada kaitannya. Ya. Apa sih kaitannya agar sopan santun dalam berbicara ini bisa teraplikasikan dengan baik? Kita harus melihat siapa yang diajak berbicara. Yang kedua, kalimat yang dipergunakan. Ya, kalimatnya harus dibedakan ketika kalian berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Ya. Berikutnya, di mana pembicaraannya dilakukan? Di warung kopi, tempat nongkrong, di sekolah, di forum diskusi atau di organisasi, ini harus dibedakan. Ya. Kalian akan terlihat elegan, kalian akan terlihat kaum terdidik ketika kalian mampu menempatkan di mana kalian berbicara. Karena memang kecerdasan seseorang salah satunya dilihat dari bagaimana bisa menempatkan dan menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan sesantun mungkin, dan dilihat juga tempatnya. Ya. Berikutnya, sikap-sikap yang perlu dihindari ketika kalian berbicara atau berdiskusi, menyampaikan pendapat. Yang pertama, memotong pembicaraan orang. Ya, artinya ketika orang berbicara jangan langsung dipotong. Minimal ketika kalian pun ingin menyampaikan pendapat, ya sampaikan dengan santun. Berikutnya, memborong pembicaraan orang. Berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Selanjutnya, berbicara kepanjangan tanpa arah. Ngoceh nggak jelas. Kalau bahasa gaulnya kamu sekarang adalah nggak danta, ya. Atau bilang GJ, nggak jelas. Dan acuh tak acuh terhadap pembicaraan. Atau berbisik di dalam forum. Ini etika, ya, yang perlu dihindari ketika kalian berkomunikasi. Berikutnya adalah tata krama pergaulan. Yang orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku, di mana tempatnya. Sesuaikan cara kalian bergaul antara di rumah dengan di sekolah, ya. Dan dalam kehidupan kita tidak lepas dari lingkungan, dari orang lain. Banyak orang-orang yang melihat, memandang, dan beropini tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita munculkan, ya. Dan tata krama berpenampilan yang ketiga paling penting di sekolah, ya. Di sekolah penampilan sudah diatur. Nanti kita bahas di tata tertib, ya. Berikutnya,
Hubungan antara manusia dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berhubungan dengan manusia lain. Ini tidak lepas, karena kita adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, dasar dari kita berhubungan dengan manusia atau dengan orang lain adalah tata krama. Oke, itu sekilas materi tentang tata krama. Saya berharap kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Nanti lebih jelasnya bisa bertanya ya, ataupun memang japri ke saya secara pribadi kalau memang belum jelas apa itu tata krama, kalau memang belum paham. Tapi saya yakin kalian berangkat dari keluarga yang baik, dididik oleh orang tua kalian dengan baik, dengan maksimal, dididik oleh orang yang sangat peduli dengan kalian, ya, diarahkan ke tempat pengajian atau pondok pesantren. Kalian juga diarahkan oleh guru-guru kalian untuk bertata krama dengan baik, ya. Hari ini kalian berada di tempat yang baru di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Bawa bekal tata krama yang baik, buang yang kurang baik atau yang buruk, tinggal di rumah atau kalau bisa jangan digunakan, ya. Selamat buat kalian yang diterima, selamat beradaptasi, gunakan tata krama dengan baik di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Untuk selanjutnya, materi kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang sekolah ramah anak. SMA Negeri 1 Cabang Bungin adalah salah satu sekolah menengah atas satu-satunya di daerah Cabang Bungin. Kita terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, kualitas siswa, kualitas output dan sebagainya. Dan kita juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, aman, sehingga siswa bisa belajar dengan efektif dan maksimal. Bicara tentang sekolah ramah anak, dasarnya adalah pasal 2B dalam kurung 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kalian punya hak untuk berkembang, untuk hidup secara natural. Oleh sebab itu, perkembangan hidup kalian hari ini kita berharap sekolah menerapkan dan harus didukung sama kalian. Jangan menuntut sekolah menerapkan tapi kalian juga tidak mendukung. Hari ini kalian berada di zonasi yang luar biasa. Lingkaran media sosial, pengaruh media sosial sangat berpengaruh, apalagi dalam kegiatan belajar daring. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mempengaruhi karakter kalian, mulai dari game, karena memang game yang diciptakan oleh orang itu yang kalian mainkan, baik itu Mobile Legends, ya, app dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kalian, terhadap perkembangan kalian, ya. Oleh sebab itu kalian yang memang sangat haus terhadap pengetahuan, maka salurkanlah pengetahuan, kehausan kalian terhadap pengetahuan, ya. Salurkan hobi kalian terhadap pengetahuan. Game bukan dilarang tapi diatur, dimanage sebaik mungkin. Jangan sampai kehidupan kalian hari ini terus dituntut oleh game, ya. Dan selanjutnya
untuk sekolah ramah anak juga ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi hari ini dengan adanya sekolah ramah anak, kalian memang benar-benar dilindungi dari berbagai macam kekerasan, baik itu fisik maupun yang lainnya. Karena memang pemerintah hari ini terus berupaya meningkatkan kualitas daripada pendidikan. Kekerasan-kekerasan yang tujuannya dasarnya untuk mendidik coba dikurangi dengan adanya sekolah ramah anak. Kekerasan antar teman baik secara fisik maupun non fisik. Non fisik itu apa sih? Non fisik itu adalah salah satunya bully. Ya, ini bentuk kekerasan. Ya, di media sosial ataupun secara fisik ini sangat dilarang. Ya, sangat tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, untuk melindungi, untuk menciptakan kegiatan belajar yang baik, yang maksimal sesuai dengan target dan tujuan pendidikan, maka SMA Negeri 1 Cabang Mungin terus berupaya menerapkan sekolah ramah anak. Selanjutnya didukung juga oleh pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Hari ini teman-teman kita yang memang memiliki kekurangan secara fisik atau bisa dikatakan hari ini yang disebut dengan disabilitas, mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka teman kalian, ya mereka sahabat kalian, mereka juga butuh ruang untuk belajar. Oleh sebab itu, mereka juga dilindungi dari tindakan-tindakan diskriminatif atau memang pengucilan. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk belajar. Dengan sekolah ramah anak, insya Allah mereka akan terlindungi. Dan di Cabang Mungin atau di SMA Negeri 1 Cabang Mungin, kita juga menerima mereka dengan baik, insya Allah. Mereka bagian dari kita, mereka bagian dari anak bangsa yang memang punya hak untuk belajar. Agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan sekolah ramah anak, atau dengan kata-kata lain, anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini sangat penting mengingat dalam 8 jam kalian berada di sekolah atau 1/3 waktu anak berada di sekolah, sehingga menjaga, melindungi anak selama waktu itu harus menjadi sebuah tanggung jawab dan menjadi prioritas kita sebagai Dewan Guru atau Dewan Pendidik yang berada di SMA Negeri 1 Cabang Mungin. Semua stakeholder yang ada di sini, baik itu Dewan Guru, BK, staf TU, semua akan berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Karena memang ada sebuah filosofi pendidikan. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Intelektual bukan tidak penting, ya, intelektual penting, tapi emosional dan spiritual juga sangat penting. Ya, IQ penting buat kita untuk mengembangkan sebagai dasar pengetahuan. Namun emosional dan spiritual atau SQ juga sangat penting
ketika kita akan terjun ke masyarakat, ya, mengontrol, mengembangkan, mengimprovisasi, mengekspresikan ini sangat penting. Ya, sebab itu anak yang cerdas secara intelektual juga membutuhkan kecerdasan emosional dan spiritual. Hablum minallah. Ibadah sangat penting, spiritual, sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dan itu dilindungi dalam undang-undang. Ya. Atau dalam Al-Quran juga jelas, ya, bahwasanya setiap manusia harus bisa menghargai agama yang dianutnya. Agamamu, agamaku, ya, seperti itu. Kesuksesan seseorang tidak lepas dari salah satunya adalah faktor kecerdasan spiritual. Bagaimana kedekatan seseorang terhadap Sang Pencipta. Kita sebagai umat muslim percaya bahwa Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebagai pondasi atau landasan dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Baginda Nabi besar kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ya, sebab itu fondasi buat kalian laksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Buat kita ada rukun Islam dan ada rukun iman. Pegang itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Bangun fondasi sekuat mungkin dengan ibadah kalian. Karena memang di masyarakat nanti yang melindungi kalian adalah ibadah kalian. Ya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kerjakan karena memang itu kewajiban. Buat kalian yang siswa sekarang mungkin menjadi siswa SMA, kalian rata-rata sudah balik, maka ibadah sholat menjadi sebuah kewajiban. Lanjut. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 menyatakan bahwa menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif atau insan kamil atau juga disebut insan paripurna. Maka insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Hasil-hasil yang diharapkan ya di sekolah ramah anak atau terlaksananya sekolah ramah anak adalah terwujudnya sekolah yang aman. Ini hasil-hasilnya. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik, karena memang bebas dari kekerasan antara peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga pendidik yang berperspektif terhadap anak. Ya. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Oke, tuh sekilas tentang materi sekolah ramah anak yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan daripada definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari kekerasan, perlindungan anak dari diskriminasi dan perlakuan salah satu lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Itu
definisi dari sekolah ramah anak, ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tentang sekolah ramah anak bisa kalian terima dengan baik, ya, sehingga kalian bisa belajar dengan baik, nyaman. Dari hal ini, yang paling penting adalah kita bangun komunikasi yang baik. Ya, apa yang kalian harapkan untuk kegiatan belajar bisa kami laksanakan atau bisa kami sediakan dengan baik juga. Oke, berikutnya materi yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan tata tertib. Ya. Kenapa saya sampaikan ini yang terakhir atau yang ketiga? Tadi sudah saya bahas yang pertama tentang tata krama, yang kedua tentang sekolah ramah anak. Ini dua komponen yang sangat penting untuk menciptakan proses kegiatan belajar yang baik. Maka perlu kiranya dibuat sebuah aturan atau tata tertib sehingga komunikasi atau kegiatan belajar pun bisa maksimal. Karena memang di setiap sekolah atau lembaga punya aturan yang memang harus disepakati, harus dimengerti dan harus dilaksanakan. Ya, tata tertib ini bagian dari sebuah dasar atau mungkin hal penting untuk terciptanya kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah, ya, ataupun di setiap organisasi lembaga punya tata tertib yang dasarnya berangkat dari sebuah SOP atau standar operasional pelaksanaan. Tata tertib yang berada di SMA Negeri 1 Cabang Mungin ada beberapa jenis, ya. Ini perlu kalian pahami, perlu kalian mengerti, perlu kalian laksanakan. Jangan cuma dipahami tapi tidak dilaksanakan. Ya. Tata tertib yang pertama adalah berkaitan dengan tata tertib kehadiran di sekolah. Ketika kegiatan belajar mengajar di SMA Cabang Mungin atau tatap muka bisa berlangsung dengan baik, mudah-mudahan kita semua berdoa pandemi ini cepat berlalu sehingga kegiatan tatap muka bisa kita laksanakan di sekolah. Ada tata tertib yang pertama adalah kehadiran. Kalian hadir di sekolah karena memang SMA Negeri 1 Cabang Mungin memulai kegiatan belajar jam 7, maka kehadiran sekolah kalian 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Ya, jangan sampai terlambat. Ketika kalian nanti terlambat melanggar tata tertib aturan, pasti ada yang namanya teguran atau punishment. Ya. Tata tertib berikutnya, tata tertib berkaitan dengan penampilan. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan tata krama penampilan. Mulai dari rambut, kita tidak minta kalian harus botak. Kita minta kalian rapi. Ya, jangan gondrong atau kalau bahasa gaul ya dibilang jangan gondres. Ya, gondrong deso. Kita tidak minta kalian botak, kita minta kalian rapi. Ya, rapinya sesuai dengan aturan sekolah, bukan rapinya kalian. Seperti itu. Ya, ada contohnya. Makanya ikuti. Jangan gara-gara rambut kalian mengorbankan sekolah, mengorbankan tata krama sehingga kalian melakukan pemberontakan, melawan. Aduh repot. Ya, ikuti.
Berikutnya tata tertib berpakaian atau berseragam. Kita punya aturan, punya tata tertib. Hari Senin menggunakan seragam apa? Hari Selasa menggunakan seragam apa? Rabu sampai dengan hari Jumat. Ya, di SMA Negeri 1 Cabang ini sudah jelas diatur seragamnya. Ada putih abu-abu, ada seragam ciri khas, ada seragam muslim, ada seragam pramuka. Sesuaikan dengan hari yang ditentukan oleh sekolah. Jangan sembarangan. Kalau hari Senin harus pakai putih abu-abu, kalian jangan pakai pramuka. Saltum itu namanya, salah kostum. Ya. Kalau hari Selasa harus pakai putih abu-abu, jangan pakai baju olahraga, kecuali kalian ada mata pelajaran olahraga. Pakaian atau seragam olahraga digunakan hanya untuk kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang memang instruksinya menggunakan seragam olahraga. Contoh, mungkin kegiatan-kegiatan eskul, karena memang kalian belum punya seragam eskul, atau kegiatan-kegiatan latihan lain. Ya, ingat seragam olahraga kalian itu untuk 3 tahun. Ya, tuh. Berikutnya juga berkaitan dengan seragam. Putih abu-abu ada dasinya, dipakai dasinya. Ada atributnya, dipakai atributnya. Dijahit. Itu identitas kalian di sekolah. Ya. Ada topinya, dipakai pada saat upacara. Jangan di kelas pakai topi, salah. Jadi nanti disesuaikan dengan aturannya. Yang berikutnya seragam olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga. Jangan tidur pakai kaos olahraga, ke sawah pakai kaos olahraga. Akhirnya apa pas olahraga? Kaosnya rusak. Ya, tuh. Ada lagi seragam ciri khas. Ya, seragam ciri khas. Ini seragam yang memang menjadi identitas sekolah. Kalau di SMK itu ada namanya werpak, ya. Kalau di SMA seragam ciri khas. Berikutnya ada seragam muslim atau busana muslim. Ya. Ini digunakan biasanya di hari Jumat. Ya. Ada lagi seragam pramuka, biasa digunakan di hari Kamis. Gunakan kajunya. Ya, nggak perlu SMA itu kalian bawa pisau pramuka, bawa tambang pramuka, bawa fluid, ya nggak perlu. Cukup dengan kacu identitas kalian sebagai seragam pramuka. Ya. Dan dari semua seragam itu nggak usah dimacem-macemin, ada aturannya. Ya, celananya jangan di kecil-kecilin, pensil jangan. Bajunya jangan diketat-ketatin. Ya. Ini yang Putri ntar, bajunya diketat-ketatin sengaja sehingga bentuk tubuhnya kelihatan. Nih, nggak boleh. Kerudung pun sama, yang Putri. Nggak usah itu apa itu dikasih blau-blau gitu, nggak usah. Dalaman kerudung pun nggak boleh yang berwarna-warna. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan serapih mungkin dan sebersih mungkin, nggak boleh kotor, nggak boleh bau. Ya, nih putih abu-abu dipakai hari Senin, ada sambal, ada saus, udah gitu bau keringat dipakai lagi hari Selasa, sehingga kegiatan belajar berpengaruh karena memang nggak nyaman karena bau, karena kotor. Ya, seperti itu. Tuh berkaitan dengan tata tertib seragam. Ya. Berikutnya tentang kegiatan. Di SMA Negeri 1 Cabang Mungin ada tata tertib berkaitan dengan kegiatan upacara hari-hari besar. Salah satu contoh yang rutin kita laksanakan adalah hari Senin, upacara bendera di hari Senin. Siswa wajib hadir 30 menit
sebelum pelaksanaan. Ya, menggunakan atribut lengkap. Mohon maaf berkaitan dengan atribut atau seragam ada yang tertinggal sama saya, yaitu berkaitan dengan alma mater sekolah. Alma mater sekolah dipakai atau digunakan ini pada hari-hari tertentu, ya, gitu. Oke. Berikutnya berkaitan dengan tadi kegiatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar agama. Salah satunya tadi upacara rutin yang biasa kita lakukan di hari Senin, ya, dan hari-hari besar nasional. Gunakan seragamnya dengan baik, ya. Tuh. Berikutnya berkaitan dengan tata tertib juga masih di seragam. Ini sepatunya hitam, jangan yang oranye, jangan yang pink, ya. Tuh, harus gunakan sepatu hitam. Gespernya pun hitam. Kalau untuk kaos kaki boleh hitam, boleh putih. Jangan yang polkadot, apalagi belang-belang kayak permen karet atau kayak apa itu? Kue talam tuh ya, warna-warni. Jangan. Ya. Berikutnya tata tertib di lingkungan, kalian juga harus punya etika, ada aturan. Untuk yang putra disediakan apa itu? Kamar kecil. Jangan yang putra masuk di kamar kecil yang putri, atau kamar kecil dewan guru. Nih, melanggar aturan kalian. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini menjadi tata tertib dan kebiasaan untuk di SMA negeri 1 cabang mungkin menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Ya, tuh. Kita jaga lingkungan kita sebaik mungkin, sebersih mungkin. Kebiasaan yang kurang baik, membuang sampah sembarangan di SMA negeri 1 cabang mungkin harus dibuang. Yang kayak gitu ditinggal di rumah, ya, dirubah dengan membuang sampah di tempatnya, ya. Oke. Dalam kegiatan belajar, tata tertibnya kalian harus mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Tidak boleh keluar dari kelas tanpa izin dari dewan guru, atau tidak boleh berada di luar dalam kegiatan KBM. Selama jam belajar berlangsung, nggak boleh itu ada siswa berada di luar, nongkrong di luar atau jalan-jalan di luar, nggak boleh, ya. Tuh, jadi harus berada di dalam kelas. Berikutnya mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, tugas bagian dari proses belajar. Kalau kalian nggak mau ngerjain tugas, berarti udah nggak mau belajar. Ya, kerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan instruksi dari dewan guru kalian. Dan bukunya pun harus satu mata pelajaran satu, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya. Jangan buku matematik dicampur sama kimia. Jangan. Harus tertib. Ya, tertib. Tata tertib, aturan ditata biar tertib. Jangan sembarangan. Ya. Oke. Dari tata tertib ini ketika kalian melanggar, ada pelanggaran. Ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat. Tegurannya, punishmentnya mulai dari teguran lisan, ya, teguran sanksi atau punishment, ya, ada teguran berat, bahkan bisa kalian dikeluarkan dari sekolah ketika melanggar aturan atau tata tertib yang berat. Contoh, merokok di sekolah, menggunakan
obat-obat terlarang atau narkoba, tawuran, ya, atau melanggar aturan hukum pemerintah, kriminal, pencurian atau pembunuhan, itu bisa dikeluarkan dari sekolah, ya. Dan salah satunya juga pelecehan seksual, bisa kalian dikeluarkan dari sekolah karena memang itu termasuk pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan, kalian punishmentnya mungkin bisa ditegur sama dewan guru, guru piket, ataupun bidang kesiswaan. Sedang kalian bisa dikasih sanksi mulai dari skorsing, artinya belajar di rumah. Oke, itu sekilas nanti tata tertib yang akan kita terapkan, kita sepakati di sekolah. Nanti kalian wajib menerima kesepakatan tentang tata tertib sekolah. Kalian harus mematuhi dan harus dibaca dengan baik dan ditandatangan. Ya, kesepakatan berkaitan dengan tata tertib sehingga kalian memahami apa saja tata tertib yang ada di sekolah, aturan seperti apa, pelanggarannya seperti apa, punishmentnya juga seperti apa. Ya, mungkin untuk materi saya hari ini cukup berkaitan dengan tata krama, sekolah ramah anak, dan tata tertib sekolah. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik, dan bisa kalian terapkan dengan baik di sekolah demi menunjang kegiatan belajar mengajar yang berada di SMA Negeri 1 Cabang Bungin ini semaksimal dan seefektif mungkin. Ya, dukung sekolah untuk menciptakan kegiatan belajar yang baik, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang nyaman untuk kalian, sehingga apa yang diharapkan, apa yang menjadi sebuah visi misi sekolah bisa terlaksana, bisa diterapkan oleh kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat dari saya, salam bahagia. Ingat prokes, berolahraga, makan makanan yang sehat, karena memang hari ini yang terpenting dalam hidup kita adalah sehat. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.